Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Al-ayah. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah yang ke-6 bahwa Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menurunkan azabnya dari langit dan dari bumi. Seraya Allah Ta'ala berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa untuk menimpakan azab kepada kalian dari atas langit dan dari bawah bumi. Kemudian Allah Ta'ala menutup dalam ujung ayat dengan menjelaskan kepada kita, wa nusarriful ayati la'allahum yatafaqahun, dan kami memperlihatkan ayat-ayat kami agar kamu menjadi faqih, menjadi alim. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui satu kejadian di tahun 1982, satu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu meletusnya gunung Galunggung yang mana saya hari ini berada. Kejadian yang agung ini yang merupakan pertanda keagungan Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang Allah Ta'ala turunkan dari bumi, berupa azab yang diturunkan Allah Ta'ala dari muka bumi, maka ini memiliki pelajaran yang sangat agung. Yang pertama, agar manusia mengetahui kebesaran Allah, agar manusia mengetahui keagungan Allah Ta'ala. Sehingga di dalam ayat itu Allah berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Di mana yang pertama, Allah Ta'ala menurunkan azab dari langit seperti hujan, petir, kemudian hujan batu, dan yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala mengadab manusia dari bawah bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Hal itu memiliki hikmah yang sangat agung, di mana yang pertama, agar kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita mengetahui nikmatnya keamanan dan kedamaian. Karena tidak sedikit manusia sebelum mendapatkan musibah, sebelum ditimpa adab, maka dia tidak merasakan nikmat aman, nikmat damai. Tetapi tatkala dia melihat kekuasaan Allah berupa adab dari langit ataupun dari bumi, maka baru dia merasakan begitu indahnya kenikmatan, begitu indahnya kedamaian. Sehingga dengan itulah manusia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Ta'ala meminta rizki, maka beliau meminta kedamaian, meminta keamanan, seraya berkata, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Di mana di dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman dan mengkisahkan, dialah Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman, damai, sentosa, dan karuniailah penduduknya dengan rizki, dikeluarkan buah-buahan, dan seterusnya. Maka di sini menunjukkan nikmat kedamaian, nikmat keamanan. Yang ketiga, di antara hikmah Allah Ta'ala menurunkan azab kepada hambanya. Hal ini agar manusia mengetahui
bahwa sesungguhnya adab yang ditimpakan kepada hambanya adalah disebabkan dosa yang diperbuat olehnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidanbihi. Sesungguhnya kami mengambil bagi setiap kaum, bagi seseorang, artinya diadab, ditimpakan musibah kepadanya. Hal itu dengan sebab dosa yang dia perbuat. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia ditimpa musibah, maka dia mentadaburi dirinya. Sehingga dia melihat dirinya apakah dia melakukan dosa-dosa, apakah dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan adab kepada seorang hamba kecuali salah satunya disebabkan maksiatnya seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Dan hikmah yang keempat, ketika adanya adab dan musibah yang menimpa kepada seseorang, ketika Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada seseorang, hal itu menimbulkan satu amalan yang sangat mulia agar orang iltija, iktimad, arruju ilallah. Dengan itulah manusia akan kembali kepada Allah Ta'ala, akan meminta kepada Allah Ta'ala. Disebabkan seseorang mengetahui tatkala ada musibah, ketika ada bencana, maka dia harus menghadap kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah yang bisa kita sampaikan dalam kalimat yang singkat ini, dengan adanya musibah dan bencana yang menimpa kepada orang, di mana timbulnya ibadah yang sangat agung, yaitu as-sabru wal imanu bitakdir. Di mana salah satu hikmah yang sangat agung dengan adanya musibah, kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita dengan takdir dan ketetapan dari Allah Ta'ala. Lalu seorang muslim bersabar, menerima kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, melakukan kesabaran bahwa apa yang menimpa kepada dirinya dijadikan satu wasilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin agar dia beristighfar, agar dia bertaubat, agar dia beramal, melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu kecuali di belakangnya ada hikmah, baik perkara yang baik ataupun perkara itu jelek. Dengan itulah Rasulullah SAW mengatakan wasyaru laisa ilaik, bahwasanya seorang mukmin tidak menisbatkan kejelekan secara mutlak kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud, seandainya pun Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang jelek, maka sesungguhnya di belakangnya ada hikmah kebaikan yang wajib kita renungi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di sinilah seorang mukmin mesti dia faqih kepada apa yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, mengambil hikmah dari segala sesuatu yang menimpa kepada dirinya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.